Perhatian, barisan saya ambil alih. Tanpa penghormatan pasukan, masing-masing pimpinan barisan kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Bupati Telukondama beserta rombongan tiba di tempat acara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Telukondama ke-21 Rabu 17 April 2024. Siap? Laksanakan. Kepada Sang Merah Putih, Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Secara khusus para pahlawan yang mengabdikan diri, para pejuang pemekaran Kabupaten Telukondama, dan seluruh jajaran Pemda, TNI, Polri, masyarakat yang bekerja dengan tulus bagi tanah dan negeri ini dan bagi masyarakat. Marilah kita mengeningkan cipta. Mulai. Sejarah Kabupaten Telukondama. Kabupaten Telukondama memiliki sejarah pemerintahan yang panjang sebagaimana dinasti waktu yang dilalui. Sejak tahun 1884, Sending mulai melaksanakan misi penginggilan yang berpusat di Iyer Pulau Ron. Bersamaan dengan misi tersebut, pelaksanaan pemerintahan dipusatkan di Aceh. Perkembangan pemerintahan berlanjut pada tahun 1915. Pos pemerintahan dipindahkan ke Warwai Toti. Yang selanjutnya pos pemerintahan dipindahkan ke Wasior pada tahun 1920. Berkembangnya kegiatan pemerintahan dan penginggilan sehingga Ondar Apiling Manuari menetapkan daerah Wandamen yang berpusat di Wasior sebagai Ondar Distrik pada tahun 1925. Pada tahun 1992 atau 27 tahun kemudian, Rasiki ditetapkan sebagai Ondar Apiling sehingga Ondar Distrik Wandamen berada di bawah Ondar Apiling Rasiki. Selang 1 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1993, Ondar Distrik Wandamen ditingkatkan statusnya menjadi Ondar Apiling di bawah Apiling Gabing Bai. Selanjutnya pada tahun 1963, penyerahan pemerintahan kepada pemerintah Republik Indonesia, maka Ondar Apiling diubah menjadi Kepala Pemerintahan Setempat atau Kapes Wandamen.
Penyelenggaraan pemerintahan KPS berkembang sampai pada tahun 1972 dan 1973 dirubah menjadi kecamatan yang dibagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wasio dan Kecamatan Pindesu. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 terbentuklah Kabupaten Teluk Kondama sebagai daerah otonom baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Hari Soebarno, SIP MBA, pada tanggal 12 April 2003 dengan 7 distrik, yaitu Distrik Wasio Kota, Distrik Wasio Selatan, Distrik Wasio Barat, Distrik Wasio Utara, Distrik Pindesu, Distrik Komesa, dan Distrik Umbeko. Sejak berdirinya hingga tahun 2024, Kabupaten Teluk Kondama telah mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang pemerintahan sehingga telah menjadi 13 distrik, 76 kampung, dan 1 kelurahan, serta 54 usulan pendekatan kampung persiapan dengan luas wilayah keseluruhan 4.844,35 km persegi dan jumlah penduduk hingga tahun 2023 sebanyak 44.534 jiwa. Pembentukan Kabupaten Teluk Kondama lahir melalui sebuah proses yang panjang dan cukup lama. Didahului dengan aspirasi masyarakat yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Inuk Manokwari dan pemerintah pusat karena memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai sebuah daerah otonom baru, terutama dari pertimbangan percepatan pembangunan dan rentang kendali pemerintahan di Papua, luas wilayah dan kondisi geografis, aspek sosial budaya, serta potensi sumber daya alam kawasan Teluk Kondama, terutama sektor pariwisata dan kelautan perikanan yang cukup menjanjikan. Dalam masa kepemimpinan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Kondama, sejak dilantiknya Dr. Albert Hattori MM sebagai caretaker pada tahun 2003, telah 3 kali melaksanakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Pada pemilihan kepala daerah periode tahun 2005-2010, terpilih Bupati Dr. Albert Hattori MM dan Wakil Bupati Dr. Marite Personai MM. Pemilihan kepala daerah periode tahun 2011-2016, terpilih Bupati Dr. Albert Hattori MM dan Wakil Bupati Dr. Seth B. Marani. Periode tahun 2016-2021, terpilih Bupati Dr. Bernardus A. Ururi MSI dan Wakil Bupati Dr. Paulus Y. Imribri MM. Dan periode 2022-2024, terpilih Bupati Insinyur Hendrik S. Mambor MM dan Wakil Bupati Dr. Andreas Kakatui yang saat ini sedang memimpin. Demikian secara singkat Kabupaten Teluk Kondama. Saya muliakan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini yang kami hormati. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemuliaannya, atas karunia-Nya, atas berkat-Nya dan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat berada di sini untuk mengikuti upacara bendera memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Kondama ke-21. Pada momentum yang penuh kebanggaan ini, izinkan saya selaku Bupati Teluk Kondama untuk menyampaikan amanat dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Teluk Kondama yang ke-21. Tema yang kita usung pada tahun ini berbunyi demikian: Kondama Utawiyate. Kalau diterjemahkan secara umum, Kondama itu tempat yang aman, yang baik, aman, damai, dan sejahtera. Dan apabila diterjemahkan secara harfiah atau secara letterlet, Wiyate itu berarti baik. Tema ini merupakan cerminan dari harapan, cita-cita, dan komitmen kita bersama dalam membangun dan mengembangkan daerah kita yang kita cintai.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai sebuah kabupaten yang dihiasi dengan keindahan alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang membanggakan, Teluk Undama memiliki potensi luar biasa untuk tumbuh dan berkembang. Namun, di balik kemegahan alam dan kekayaan budaya, kita juga diperhadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, tema Undama Utawiate bukanlah sekedar slogan, melainkan komitmen untuk kita menjadikan Kabupaten Teluk Undama sebagai tempat yang aman, damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Teluk Undama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam menghadapi berbagai dinamika zaman dan tantangan yang semakin kompleks, penting bagi kita untuk terus menjaga nilai-nilai luhur dan tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas kita sebagai masyarakat Teluk Undama. Mari kita lestarikan warisan budaya dan kearifan lokal kita, serta terus mengembangkannya sebagai fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dalam menjalin harmoni dan kerukunan antar umat beragama, suku, dan budaya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan amanah pembangunan pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat, kita perlu bekerja secara sinergis dan berkolaborasi secara aktif. Mari kita tingkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tak lupa kita juga harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi yang sangat strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan kita. Mari kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, dan setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai. Capaian kinerja pemerintah daerah yang telah kita capai sebagai berikut. Pada tahun 2021 sampai 2024, serangkaian gagasan inovasi baik di bidang pemerintahan Kabupaten Teluk Undama telah menerima berbagai penghargaan, yaitu di antara penghargaan LKPD 2021 dan 2022 telah berhasil mempertahankan opini BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Untuk opini BTP yang keempat dan yang kelima. Ekonomi penanganan COVID-19, sosial dan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Teluk Undama dapat menurunkan angka kemiskinan tahun 2021 berkisar 31,61% hingga turun sekitar 30,06%. Di bidang infrastruktur, pada tahun 2001 sampai 2024, pemerintah Teluk Undama membangun infrastruktur pendidikan guna menunjang dan meningkatkan proses belajar mengajar untuk anak-anak sekolah. Pembangunan sekolah dan rehabilitas bangunan sekolah
telah dilakukan pemerintah daerah, yaitu pembangunan SDM Prestandia, SDM Presai Sandami, pembangunan SMA Negeri 4 Rumberpon, dan pembangunan SMA Negeri 5 Rado. Sesungguhnya ada SMP juga dan SD. Di bidang kesehatan, Pemda Teluk Ondama mempunyai keseriusan dalam penanganan kesehatan dengan dibangunnya Rumah Sakit Pratama di Distrik Nikiwar sebagai fasilitas kesehatan penunjang dalam melayani masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pratama maupun pelayanan di Rumah Sakit RSUD Dr. Albert Haturey yang tentunya kita harapkan akan membackup pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Distrik Nikiwar. Di bidang ekonomi masyarakat, pemerintah membangun kantor kas Bank Papua yang terletak di daerah pesisir Windesi. Untuk kantor kas Bank Papua di Windesi telah ditingkatkan statusnya dari kantor kas menjadi kantor cabang pembantu. Kemudian pemerintah juga membangun kantor kas Bank Papua di Pulau Ron dan Pulau Rumberpon untuk membantu transaksi perekonomian masyarakat, tetapi juga mendekatkan akses pelayanan bank bagi masyarakat. Pembangunan ruas jalan daerah kepulauan. Yang belum terakses kendaraan guna memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam transportasi, yaitu pembangunan ruas jalan lingkar Rumberpon 1,5 km, pembangunan jalan Roswar, pembangunan jalan Ron, pembangunan jalan Sendrawoi, dan pembangunan perumahan rakyat tipe 36, tipe 45, dan khusus tipe 72 dengan konsep perumahan minimalis modern. Bidang perhubungan laut, pemerintah Teluk Ondama mempunyai armada kapal untuk membantu transportasi antar kepulauan, 2 unit kapal Roro dan 1 speedboat wisata untuk menunjang pariwisata. Untuk kapal Roro, beberapa saat lalu dilaporkan oleh Pak Sekda sudah ditindaklanjuti oleh ASDP untuk segera dioperasikan. Di bidang pariwisata, pemerintah daerah membangun situs Saitu Mieri yang merupakan site project unggulan Teluk Ondama, yaitu wisata religi yang merupakan situs peradaban orang Papua. Selain itu membangun pantai Warsasar, Purup, Kepulauan Nauri sebagai destinasi wisata bahari Teluk Ondama. Di bidang peningkatan sumber daya manusia, pemerintahan Bupati Hendrik Mambor dan Andreas Kakotui juga memfokus pada peningkatan sumber daya manusia Teluk Ondama dalam bentuk kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi swasta maupun negeri, yaitu diantaranya kerjasama dengan Universitas Papua, Universitas Terbuka, dan Universitas Muhammadiyah Sorong dan Poltekkes Sorong. Untuk Universitas Muhammadiyah Sorong, kita sekolahkan sekitar 400 lebih anak-anak Ondama, dan beberapa saat lalu telah dilakukan yudisium 122 orang anak Ondama dengan gelar sarjana pendidikan yang dalam bulan April ini mereka akan wisuda. Dan setelah itu mereka harus kita ikutkan. Terima kasih. Mereka harus diikutkan untuk mengikuti program profesi guru untuk mendapatkan sertifikasi sebagai syarat untuk bisa mengajar. Pemerintah Kabupaten Teluk Ondama juga akan melakukan kerjasama dengan Unimuda Sorong untuk mendidik anak-anak SMA pendidikan lain setingkat SLA yang telah dengan nurani yang tulus membantu masyarakat di kampung-kampung melakukan tugas mengajar, dan secara administrasi aturan kepegawaian mereka tidak dapat diangkat.
Dan oleh karena itu pemerintah Kabupaten Teluk Gundama akan melakukan kerjasama dengan Uni Muda Sorong melalui program rekognisi pendidikan masa lampau. Dan anak-anak ini apabila mengikuti pendidikan selama 2 semester saja, 1 tahun, mereka memperoleh gelar sarjana pendidikan. Ini langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Teluk Gundama juga sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Papua untuk menerima mahasiswa untuk 2 program studi, yaitu program studi ekonomi pembangunan dan program studi akuntansi. Untuk tahap awal dibuka untuk ASN dulu, setelah berjalan baik kita akan buka untuk masyarakat umum. Juga pada tahun ini juga kita telah mewisuda sejumlah lulusan dari Poltekkes Sorong dengan gelar nurse kalau tidak salah ya, Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Belum pulang kah? Saya kira jawab. Panggil pulang cepat. Kita mengurus daerah maju perlu orang yang cepat. Kalau tidak ganti saja. Pemerintah, ya saya bilang cepat karena rumah sakit pertama harusnya kita resmikan di saat ini. Tapi tertunda. Sudah ada perintah Bupati. Pemerintah Kabupaten Teluk Gundama menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Dewan Adat Papua Daerah Gundama, Ketua Gerakan Merah Putih, pengelola kelas kerjasama dengan Uni Muda Sorong yang mendukung terus program ini berjalan dengan baik, juga secara bersama-sama dengan Kepala LL Dikti Wilayah Timur, Wilayah Papua, Bapak Dr. Suril Mopo. Dan atas kerjasama itu 120 anak Gundama sudah diwisuda dengan gelar sarjana pendidikan. Kita juga telah kerjasama dengan Poltekkes Sorong sehingga sejumlah perawat dipersyaratkan telah wisudanya di Kabupaten Teluk Gundama atas izin direktur dari Poltekkes Sorong. Kita juga telah sekolahkan beberapa tenaga, kalau tidak salah 8 orang tenaga dokter untuk mengambil spesialis. Dan sebentar kita usahakan lagi 1 anak Gundama harus lolos juga menjadi dokter spesialis, dan ini sedang diupayakan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan sedikit. Untuk kita ketahui bersama, Dewan Adat Papua Daerah Gundama ini kerja sudah sama dengan OPD tiap hari, dari pagi bahkan overtime sampai malam. Mereka juga turun ke lapangan membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di daerah ini supaya ada percepatan pembangunan. Dan oleh karena itu kepada semua jajaran pemerintah daerah Kabupaten Teluk Gundama, kami himbau untuk memberikan dukungan moral ataupun mungkin dukungan material kepada yang memberi syarat aturan kepada Dewan Adat Papua Daerah Gundama. Karena masalah-masalah berat ini Dewan Adat Papua yang berdiri di depan tada dulu. Salah satu program unggulan adalah pembangunan situs Aitumeri, yang merupakan satu situs peradaban orang Papua yang akan dikenal di seluruh dunia sebagai situs peradaban orang Papua yang memiliki sejarah yang penting dan akan masuk dalam situs cagar budaya di Indonesia yang terletak di Teluk Gundama, Provinsi Papua Barat.
apabila telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, maka batu peradaban yang kecil di Aitumiri akan nilainya sama dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan yang lain-lainnya. Mari dukung dalam doa supaya itu bisa ditetapkan. Dalam bidang urusan wajib pelayanan dasar, maaf sebelum itu saya ingin menambahkan, ada beberapa pembangunan lagi yang kita lakukan selain tadi kantor distrik, kantor Kas Bank Papua. Kita juga telah membangun kantor distrik RON dan telah diresmikan. Ini 21 tahun Kabupaten Teluk Benua berdiri, baru tersedia kantor distrik RON. Kami sedang mengupayakan supaya segera dibangun juga kantor distrik Kuruwe Mesa. Karena di antara 13 distrik, hanya 2 daerah ini, 2 kecamatan ini yang belum punya kantor distrik. Kuruwe Mesa sudah sebenarnya, cuma letaknya yang tidak strategis sehingga tidak kurang mendukung dalam operasional pemerintahan. Kita juga telah melakukan pembangunan kembali gedung gereja Sion Aisyah Dami yang terbengkalai selama 16 tahun. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai dan diresmikan. Kita juga telah mulai membangun kembali gereja Gunung Sinai Isei yang terbengkalai selama 11 tahun. Tinggal di depan mata kita yang tiap hari kita lewat. Dalam pemerintahan kami bersama Bapak Wakil Bupati, pemerintahan ini aturan bilang 3 tahun, tapi sesungguhnya hanya 2,5 tahun. Karena kami dilantik pada bulan Mei. Anggap saja bulan Mei itu konsolidasi. Bulan Juni kami mulai sampai 31 Desember 2024, 2,5 tahun saja kami bekerja. Tapi apa yang kami kerjakan mendekati pemerintahan yang masa periodenya 5 tahun. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 urusan. 1. Urusan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, mewujudkan dalam 6 program, yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah dengan tingkat ketercapaian kinerja baik sebesar 92,42%. Urusan kesehatan diwujudkan dengan 8 program dengan capaian kinerja baik sebesar 83,25%. Beberapa target capaian pelayanan dasar yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan pekerjaan umum diwujudkan dalam 8 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 94%, dan berapa target capaian pelayanan dasar yang ingin dicapai telah mencapai target. Urusan perumahan rakyat diwujudkan dalam 2 program capaian kinerja sangat baik dengan sebesar 80%, dan berapa target capaian pelayanan dasar yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwujudkan dalam 5 program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan capaian kinerja sangat baik, masing-masing sebesar 93% dan 88,40%, serta beberapa target capaian pelayanan dasar yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan sosial diwujudkan dalam 5 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 99,06%, dan beberapa target capaian pelayanan dasar yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan wajib bukan pelayanan dasar terangkum dalam 12 urusan. 1. Urusan tenaga kerja diwujudkan dalam 7 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 100%, dan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. Kita punya bangunan BLK di Maimari itu dibangun tahun 2007 atau 2006. Tinggal sampai tahun 2023 baru diresmikan.
dalam pemerintahan ini. Sekaligus dilakukan pelatihan perbengkelan, mesin jahit menjahit, dan servis HP. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Kabupaten Teluk Dama akan menandatangani MOU dengan Balai Pelatihan Kabupaten Sorong untuk membuka pelatihan keterampilan lagi bagi anak-anak dan masyarakat di Kabupaten Teluk Dama. 2. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengendalian penduduk dan KB diwujudkan dalam 10 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 94,16%, dan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. Pada tahun 2023, Dinas AP2KB Kabupaten Teluk Dama mendapatkan piagam penghargaan pencapaian pelayanan KB 100% dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia ke-16 dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Urusan pertanian dan pangan diwujudkan dalam 8 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 99,04%, dan beberapa target capaian yang ini capai telah berhasil melampaui target. Urusan lingkungan hidup diwujudkan dalam 8 program dengan capaian kinerja baik sebesar 77,03%, dan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diwujudkan dalam 5 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 97,02%, dengan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan pemberdayaan masyarakat kampung diwujudkan dalam 4 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 99%, dan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Teluk Dama mendapat piagam penghargaan Pemda tercepat dalam penyaluran dana desa non-BLT tahap 1 dari KPPN Manokwari Provinsi Papua Barat. Urusan perhubungan diwujudkan dalam 4 program dengan capaian kinerja baik sebesar 61,34%, dan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. Urusan komunikasi dan informatika diwujudkan dalam 4 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 83,67%, dan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah mencapai target. 9. Urusan koperasi dan UKM diwujudkan dalam 11 program dengan capaian kinerja baik, dengan beberapa program telah berhasil mencapai target atau 73,09%. 10. Urusan penanaman modal diwujudkan dalam 3 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 98%, dan beberapa target telah berhasil mencapai target. Urusan 11. Urusan pariwisata dan kebudayaan diwujudkan dalam 8 program dengan capaian kinerja baik sebesar 76,12%, dengan beberapa target capaian yang ingin dicapai telah sesuai target. 12. Urusan perpustakaan dan kearsipan diwujudkan dalam 4 program dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 99,83%, dengan beberapa capaian target yang ingin dicapai telah sesuai target. Dari hasil kerja keras tersebut, Kabupaten Teluk Dama meraih beberapa penghargaan dalam sejumlah prestasi, diantaranya penghargaan atas prestasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat B tahun 2021 dan 2022.
Kedua, penghargaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat nilai B tahun 2021 dan tahun 2022. Mendapat penghargaan sebagai urutan pertama penggunaan tanda tangan elektronik untuk kenaikan pangkat periode Oktober 2003 se Papua Barat. Mendapat penghargaan urutan 1 penetapan pensiun ASN tahun 2022 se Papua Barat. Penghargaan dari penghargaan BKN Award pada tahun 2022 kategori penerapan data dan sistem informasi dan chat wilayah timur tipe besar. Penghargaan BKN Award tahun 2022 kategori penerapan pemanfaatan data dan sistem informasi dan chat wilayah timur tipe besar. Penghargaan dari Provinsi Papua Barat sebagai urutan ketiga se Papua Barat atas kinerja aksi konvergensi intervensi penurunan stunting di Provinsi Papua Barat tahun 2022 dan 2023. Mendapatkan ranking pertama sebagai pemerintah daerah tercepat dalam penyaluran dana alokasi khusus fisik tahun 2023. Khusus untuk Rumah Sakit Tipe C, Rumah Sakit Dr. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Albert Hatorey, kita telah tingkatkan dari tipe D ke tipe C pada tanggal 26 November 2022. Juga menjadi rumah sakit tipe C terbaik di Provinsi Papua Barat pada rapat kerja daerah kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2023. Menjadi rumah sakit terbaik nasional untuk presentasi pemeriksaan viral load HIV 2023 dan menjadi pusat rujukan pemeriksaan viral load HIV Provinsi Papua Barat. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesehatan dan blood RSUD Dr. Albert Hatorey, maka barusan pada tanggal 16 April 2024 kemarin telah diresmikan ruangan Cendrawasih, telah diresmikan ruangan kelas 1 dan ruangan VIP dengan nama ruangan Cendrawasih. Dengan demikian di RSUD Dr. Albert Hatorey untuk pelayanan kesehatan terdapat ruangan kelas 3, kelas 2, kelas 1 dan VIP. Tetapi dalam hal pelayanan kesehatan, standar mutu keselamatan pasien semua sama. Tidak ada beda kelas D3, kelas 2, kelas 1. Yang beda hanya fasilitas dalam kamar saja, tempat tidur, sofa dan kulkas. Ya begitu Pak Dokter ya. Seluruh sivitas hospitalia Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Albert Hatorey juga dalam hal pelayanan kesehatan telah menginisiasi branding pelayanan, yaitu melayani dengan hati, MDH. Kita juga mendapatkan penghargaan anugerah Merdeka Belajar kepada Kabupaten Turundama dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat sebagai pemerintah daerah inspiratif dalam kategori transformasi sumber daya manusia tingkat kabupaten 3T. Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diterima tanggal 14 Maret 2023, yaitu penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2003. UHC Award ini merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta untuk cakupan semesta atau Universal Health Coverage sebagai upaya untuk mendukung program JKN KIS. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan mencapai target non-polio AFP rate per 100.000 penduduk lebih kecil 15 tahun pada tahun 2022. Penghargaan dari Provinsi Papua Barat kepada Kabupaten Turundama mendapat peringkat ketiga dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan kinerja terbaik di bidang kesehatan tahun 2022. Dalam meningkatkan minat baca melalui perpustakaan daerah, dalam mendapatkan akreditas di mana perpustakaan daerah Turundama mendapat akreditasi B dari Perpustakaan Nasional pada bulan Maret tahun 2023. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
sebagai pemohon penilaian barang milik daerah terproduktif. Penghargaan yang diterima dalam kurun waktu 2021 sampai Maret 2024. Penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu daerah yang peduli dengan daerah tertinggal untuk membuka aksesibilitas dengan membangun infrastruktur, yaitu jalan keliling Pulau Ron, Pulau Rosuar, dan Pulau Rumberpon. Penghargaan dari Kementerian Perhubungan kepada daerah yang aktif mengusulkan penambahan armada transportasi laut dan udara selama 1 sampai 2 tahun berturut-turut, dan terbukti penambahan armada kapal KM Tidar dan penambahan flight penerbangan sisi air dari Manokwari Basior menjadi 3 kali penerbangan dalam setiap pekan, dan terlibat aktif pengusulan bandara baru di Kampung Maboy. Hari ini akan tiba tim dari Provinsi Papua Barat, dan siang ini setelah selesai rangkaian acara, seluruh pimpinan OPD saya minta kita rapat siang ini untuk mempersiapkan dokumen yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Provinsi Barat terkait dengan pembangunan bandara Ishak Samuel Kene di Maboy. Dari Kementerian PUPR, pemerintah Kabupaten Tolokondama mendapat penghargaan sebagai pemerintah aktif dalam pengusulan jalan kabupaten yang dibiayai melalui alokasi dana DAK, dan terbukti tahun 2022-2024 mendapatkan alokasi DAK fisik jalan terbesar di Papua Barat dengan membuka aksesibilitas jalan Ambumi kilometer 38 ke Sendraboy, ruas jalan Karuan Ampuar dan Ampuar Yarmatum. Dari Kementerian PAN-RB, daerah Kabupaten Tolokondama merupakan daerah yang selalu mengusulkan agar semua honorer pemerintah daerah harus diangkat menjadi ASN, dan itu dilakukan dalam rapat pertemuan bersama seluruh kepala daerah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan kepedulian yang tinggi, saya yakin bahwa kita mampu mengatasi setiap tantangan dan mengubah visi kita menjadi kenyataan. Bersama mari kita jadikan Tolokondama sebagai teladan bagi daerah-daerah lain dalam upaya menciptakan tempat yang aman, damai dan sejahtera bagi seluruh warganya. Seiring dengan semangat perayaan, mari kita juga memperkuat komitmen untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam kita. Barusan pagi tadi saya dapat laporan ada longsoran di Riyati membuat warga sedikit panik. Kita bersyukur karena hanya longsor di daerah dan tidak berpengaruh sampai ke sungai. Alam yang indah ini adalah warisan yang harus kita jaga dengan penuh kepedulian. Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan, serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kita bagi generasi mendatang. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Tolokondama dengan kekayaan alamnya turut berkontribusi dalam menyumbang emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, mari kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon kita untuk beralih ke sumber energi terbarukan sebagai langkah nyata dalam memerangi perubahan iklim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tak lupa mari kita juga memberikan perhatian lebih besar kepada pembangunan infrastruktur yang inklusif, yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk memperlancar arus barang dan jasa, memperluas aksesibilitas, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, mari kita bersama-sama menjaga semangat kebersamaan, gotong royong dan solidaritas. Mari kita saling mendukung dan menguatkan agar setiap langkah yang kita ambil menuju kemajuan dan kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik. Saya yakin dengan kesungguhan dan tekad yang bulat, kita mampu mewujudkan cita-cita bersama kita. Mari kita terus bekerja keras, berinovasi dan bersatu untuk menjadikan Tolokondama sebagai tempat yang aman dan damai dan sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami perlu tambahkan kita memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu peringatan 1 Abad Tanah Peradaban pada tahun depan tanggal 25 Oktober tahun 2025 dan pelaksanaan sidang sinode ke-19 tahun 2027 di Kabupaten Teluk Ondama. Dua momen ini kita pertaruhkan harkat martabat masyarakat di Kabupaten Teluk Ondama untuk semua stakeholder. Dan oleh karena itu keterlibatan semua pihak dengan tidak memandang suku, ras, dan agama, tetapi mari sama-sama kita memberikan kontribusi untuk dua momen besar yang akan kita hadapi saat ini. Demikian sambutan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat mempersiapkan seluruh kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Ondama yang ke-21. Sampai hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya, kembali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Ondama yang ke-21. Ondama Uta Biate. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Oh Nama Imau Awan Terjasi Iwau Soang. Oh Nama kau asalku di sana hidupku bahagia. Oh Nama kau tercinta, aku rindu pulang padamu. Penghormatan kepada lambang Kabupaten Teluk Ondama. Kepada lambang Kabupaten Teluk Ondama. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Semua. Baik. Baik. Bupati Teluk Ondama selaku pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dapat diistirahatkan.
Upacara bendera selesai tanpa penghormatan pasukan. Masing-masing pimpinan barisan mengambil alih barisannya. Tegakkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk melakukan sesi foto.